Ya, part 2 audio, memahami 4 elemen penting di dalam audio. Ya, jika kita sebelumnya sudah dikasih pemaparan tentang apa itu 4 elemen audio, sekarang kita akan mempraktekkan atau teori yang telah kita dapat sebelumnya langsung kita praktekkan dan implementasikan di Adobe Premiere Pro. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ini ada 2 part ya, belum 4 part sebenarnya, yaitu yang tadi kita ngomong dialog, music, sound effect, and ambient. Di sini ada musik, di sini juga ada dialog saya. Nah, nanti kita akan tambahkan sound effect. Kita tambahin sound effect dulu kali ya. Oke. Nah, ini ada sound effect nih. From Reading. Ya, ini bisa dikatakan sound effect atau bisa dikatakan ambience karena memang sifatnya ini nuansa alam sekitar atau soundscape. Mungkin kita masukin ke ambience kali ya. Oke, langsung kita masukin. Oke, segitu. Kita lihat, nice. Nah, kita dengarkan dulu aja ya semuanya lagunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Adrian. Cara berarti kita ngambil cuma 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline dan viola jadi. Service to Red Hill. This is the service from Reading. Sip, oke, kita udah tahu di sini ada dialog ya. Ada dialog. Oke, tadi ada dialog, ada musik dan ada ambient. Masih kurang sound effect ya. Sound effectnya apa ya? Kita cari kali ya. Biar cihuy. Sebentar, saudara-saudara. Oke, ini bisa dikatakan sound effect. Kita ambil dikit. Joe Harp Short Praise. Enough. Oke, kita masukkan. Nah, di sini nih teman-teman juga harus rapi-rapi nih mengetahui tentang track audio. Ada track audio 1, 2, dan 3, dan 4 itu adalah master. Nah, kalau misalnya kita tadi mengklasifikasikan ada 4, maka kita bikin juga jadi 4. Nah, caranya gampang. Kita taruh sini aja, ntar dia akan terbuat dengan sendirinya. Nah, tuh audio 1, 2, 3, 4. Tuh, ya. Jadi bisa otomatis sebenarnya. Ntar tinggal kita mau kategorikan apa. 1, 2, 3. Nah, ini kenapa saya di sini ada satunya itu ada 2 layer. Karena satu pertama, ini saya record pakai mono. Jadi untuk membuat nyaman teman-teman, saya bikin stereo, saya bikin double layer yang satu swap menjadi kiri dan kanan. Oke, kita sekarang udah kita bikin ya. Ada track 1 ada 2, yaitu untuk dialog. Track 3 untuk musik. Kita klasifikasi dulu kali ya, enaknya track 4 aja ya untuk musik. Tara, 3 untuk audio. Tara, ini untuk oke, taruh sini boleh. Maaf. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, nah gitu. Ntar kalau kalau teman-teman ada yang bingung, kok saya nggak ada WAV editor ya mas? Gampang aja klik sebagian ini. Nah di sini kan ada tuh show WAV audio form. Nah kalau misalnya kita unklik seperti ini, kalau misalnya nggak klik lagi, show audio form. Oke, sekarang kita saatnya mengklasifikasi 4 elemen audio. Nah sekarang yang pertama musik. Kita pilih
audionya ya menjadi musik ya. Ini saya pilih ya. Oh, udah saya pilih ternyata. Oke, maaf saudara-saudara, sudah saya pilih tuh. Ini musik elemennya. Terus ini apa namanya? Dialog. Oke, sudah saya pilih juga ya. Saya pilih dialog. Oke. Nah, berarti kan ada dua yang belum kita pilih nih. Ini apa ya tadi? Sorry. To Redtail. Oh, ini soundscape kita kasih jadi ambience. Oke, sudah saya pilih jadi ambience. Berarti track ini ambience dan track sini saya kasih menjadi sound effect. Ya, sound effect. Nah, terus di sini di bagian audio track mixer kita harusnya juga klasifikasi dulu. Ini menjadi VO ya nggak apa-apa lah, dialog ya. Aduh, dialog 1. Kemudian di track 2, dialog 2. Di track 3 tadi kita ini apa ya? Nah, ini ambience, kita jadiin ambience. Ambience. Oke, di track 4 itu sound effect. Effect ya, dan di track 5 itu musik. Nah, apa sih keuntungan dan kelebihan mengkategorikan 4 elemen tersebut? Nah, di sini kita akan ngasih tahu tentang fiturnya ya. Oke, pertama, kalau misalnya di dalam musik dan apa namanya dialog kita taruh, maka kan hasilnya akan nimpah seperti ini, nggak enak kan? Sebentar, kita dengerin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Adrian. Nah, suara audio tidak terdengar jelas karena tertimpa dengan suara musik yang ada. Nah, kalau biasanya yang kita lakukan di sini adalah kita di bagian curve ya, kita ganti di sini gitu, terus kita ubah. Nah, track control ya, misalnya si Cowboy, ini kan ada channelnya ya, atau kita bisa bikin curve gitulah. Nah, itu kan lama. Kalau misalnya dikit, itu nggak apa-apa. Misalnya kita bikin gini nih. Oke, sebelum sini kita kasih jadi 0 dB. Pas udah mau masuk, kita turunin menjadi 8, minus 8. Terus sampai bagian luar, minus 8, klik juga. Lalu part akhirnya kita bikin lagi minus 0. Sebenarnya nggak minus 0 sih, namanya lagu tuh minus 1,5. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kita juga bisa ngeliat, sorry, maaf. Nah, di sini bisa kayak gitu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Adrian. Nah, itu kan menjadi balance ya, sangat bagus ya. Tapi bagaimana jika durasi editing film kita ini misalnya 2 jam? Apakah mau setiap dialog ada musik kita turun satu-satu? Pusing nggak tuh? Nah, disinilah Adobe Premiere memberikan fitur canggihnya, yaitu berupa ducting audio. Ducting audio itu adalah memberikan level seimbang antara dialog dan musik secara otomatis. Canggih ya. Nah, itulah fitur terbaru dari Adobe Premiere. Bagaimana caranya? Gampang aja. Nih, misalnya kita akan lihat seperti ini. Kita balikin dulu aja kali ya. Ini levelnya kita matiin. Oke, bla. Maka volume sama semua. Halo, selamat. Nah, caranya adalah gampang. Kita klik dulu di part bagian musik. Nah, di sini ada jelas nih. Di situ ada smooth vocal ducting, hard vocal ducting, ducting against everything, balance background music. Nah, kalau balance background music ini antara si dialog sama musik itu seimbang sehingga tidak membuat peak ya. Tetapi ketika dia otomatis dianya suara musik rendah ya akan rendah terus, tidak akan naik. Nah, kemudian against everything yaitu dia akan menurunkan suara atau intensitas volume musiknya terhadap sesuatu yang ada di atasnya. Misalnya ada dialog, ada sound effect, ada ambience. Nah, itu kan ngeganggu. Terus ini ducks again everything. Terus ada hard vocal ducting biasanya untuk kayak MC gitu loh. Musik terus tiba-tiba ada yang nyanyi jebret, suaranya turun. Nah, kalau untuk editing video kayak kita yang sifatnya narasi, dialog,
voice over, dubbing atau seperti itu, kita bisa pakai smooth vocal ducting. Nah, kita kasih tuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada perbedaannya, Mas? Iya, nggak ada perbedaannya karena belum kita generate. Nah, terus kita biar tahu sensitif tuh apa sih sensitif. Nah, ketika ada suara, dia akan turun sendiri di part berapa sensitifnya, di desibel berapa. Terus ducting amount, ducting ketika turun gitu. Itu apa ya? Volumenya tuh sampai berapa dB sih kita turunin. Nah, idealnya biasanya lagu itu adalah minus 18 sampai 21 ya. Rata-rata. Tapi kita nggak tahu tergantung mixikan lagunya apakah dia kenceng atau pelan. Tapi kita tes di minus 18 ya. Oke, fade itu antara posisi tinggi dan kerendahnya. Jadi fade-nya itu seberapa fade sih? Kita nggak usah jauh-jauh, kita bikin aja sekitar 750 fades. Nah, jadi setiap ada lagu akan kepotong nih seperti ini ya. Kita generate. Tara, akhirnya dia otomatis kan. Nah, ini kok ada yang aneh ya. Dia kenapa di sini? Sebentar. Kenapa itu cuma sedikit? Ini benar. Kita lihat ya sebentar. Tara, berarti kita ngambil cuma 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline dan viola jadi. Nah, manis kan? Dia jadi otomatis. Jadi kalau seberapa banyak dialog lo akan menjadi otomatis ducting sendiri. Tapi ini kenapa ya? Dia kok deket banget ya? Ada yang salah, kita coba ulangi. Oke, apa yang salah ini sensitivitasnya? Oh iya, sebelum kita ducting, ada baiknya dialog-dialog ini kita perbaiki dahulu. Apa sih maksudnya diperbaiki? Ini maksudnya diperbaiki adalah gini. Karena kita di dialog, siapa yang namanya Adobe Premiere itu punya fitur yang sangat bagus ya. Kalau kita ngelihat misalnya gini, suara kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan. Di situ ada noise. 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline dan overgain jadi peak. Nah, gimana untuk ngebalancein? Ada fiturnya, kita coba ya. Nah, ini klik aja, terus di situ ada apa ini? Clean up noise dialog, oke? Kita clean up, oke. Hasilnya udah bisa kita dengerin. halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Keren sekali bukan? Oke, berikutnya ini juga masih noise. Tara, berarti kita ngambil cuma 1,23 detik. Perhatikan, dengarkan sekali lagi noise-nya. Tara, berarti kita ngambil cuma 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline dan viola. Oke, sekarang ini saya kasih noise-nya di sini. Klik sana, terus clean up noise dialog. Dan perhatikan perbedaannya. Tara, berarti kita ngambil cuma 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline dan viola jadi. Indah ya. Halo, selamat pagi. Semua sangat balancing. Nah, kemudian di bagian musik ini partnya, yaitu tadi kita ducting gitu. Kita ducting, kita coba ya. Ducting, smooth ducting, template-nya kita masukin sensitivitas di situ. Ducting-nya kita kasih oke, smooth. Kita coba ya. Dan jangan lupa generate. Oke, viola rapih ya. Dan hasilnya bisa teman-teman dengarkan. Sorry, saya mute. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ades Adrian. Tara, berarti kita ngambil cuma 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline dan viola jadi. Service to Red Hill. This is the service from Reading.
Oke, menarik bukan? Sekarang jika kalian sudah paham, mari kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ini nih, ambience. Ambience itu ini kita pengen tahu focus from outside room. Room tone, wide deep. Apa sih yang room tone? Nah, ini saya yang bilangin. Kalau sifatnya bentuknya noise, kalau di dalam audio ada yang namanya pink noise gitu ya. Apa sih pink noise ya? Semua frekuensi kena gitu. Ada black noise, di mana itu semua dipakai biar tidak blank videonya gitu. Dan itu dipakai banget ketika misalnya Anda di dalam ruangan, Anda di luar ruangan, Anda di WC, Anda di dapur, Anda di kamar, itu noise-nya berbeda, saudara-saudara. Kenapa berbeda? Karena itu terkait masalah akustik, ya. Kenapa masalah akustik? Ya, misalnya kayak gini, di kamar tidur Anda, di situ ada yang namanya kasur. Kasur atau busa sangat meredap yang namanya suara. Maka noise-nya benar-benar bisa sampai hilang. Terus bagaimana di dapur? Di dapur rata-rata materialnya adalah besi, kayu, seng yang dapat memantulkan suara. Maka noise-nya berbeda, apalagi di luar. Nah, biar kalian juga mengetahui tentang dunia audio dan akustik gitu, saling ada keterkaitan. Itu sih ya. Oke, untuk yang sound effect ini kita coba solo dulu. Red Hill. Nah, ini bukan masuk kategori room tone ya. Masuknya ke outside aja, from outside. Nah, jadi kategorinya kayak gini, sorry. Red Hill. This is not service. Nah, di sini menariknya di situ ada wind effect, yaitu kayak cut wind gitu. Kalau misalnya kalian syuting, kalian udah ngerti nih ngebagi audio, misalnya dialog record sendiri, terus ambient atau soundscape-nya record sendiri, sound effect-nya nge-record sendiri. Nah, kalian udah bisa nih di sini memakai fitur ini, room ambient, wind effect, large room ambience. Oke? Itu untuk ambience ya. Terus yang ketiga adalah apa ini? Yang ketiga apa yang keempat saya juga nggak tahu dah. Wih, susah amat ini. Kenapa sih susah banget? Nah, oke. Ini apa? Sound effect ya. Jauh. Nah, ini apa sih fiturnya sound effect? Nah, di sini kita akan lihat. Nah, biasanya sound effect itu ada ledakan. Promosi itu benda-benda yang outdoor ya. From left to right, sesuatu yang bergerak. Misalnya andai kata ada suara apa? Mobil, jet, pesawat. Nah, itu from right. Sebaliknya in large room biasanya ya naruh efek. Jadi gini, Adobe Premiere membuat template efek yang udah bisa kalian pakai atau yang biasa orang sering pakai sehingga mudah dipergunakan. Nah, kalau ini jauhnya kita bikin aja sesuatu yang from left to right ya. Kita taruh nih misalnya. Jadi lucu kali ya. Oke. Nah, jadinya kayak gimana? Kok nggak jalan ya? From left. Oh, maaf. From left, bukan from left to right. I'm sorry. Kalau itu mau kita bikin panning. Sorry. Hai ya, kita ulangin. Sorry. Iya, sorry. Apa ya, make it close up, make a distant kali ya. Nah, kalau teman-teman dengar di situ udah ada delay, udah ada reverb ya, otomatis tuh. Tapi yang udah, nah tuh heavy reverb. Jadi udah dibikin template sama mereka. Ini kayaknya kan masih kegencangan, kita coba aja ya. Kita kasih aja volumenya kecil. Nah, di sini kan ada nih, sorry, mixer. Nah, kalau kita udah tahu kan tadi dia masukin sound effect, kita kecilin aja. Nah, kayak gitu.
Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita udah menjelaskan tentang 4 elemen penting di dalam audio. Oke, kita coba lagi. Track dialog 1 dan dialog 2. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ades Adrian. Cara berarti kita ngambil cuma 1,23 detik, kemudian masukkan ke timeline, dan viola jadi. Oke, semuanya udah rapi, tidak ada pick, dan seperti itu yang harus Anda lakukan di dalam audio.